Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita bakal ngelanjutin playlist dari tutorial PHP natif. Nah, untuk video lanjutan ini kita bakal masuk ke tambah data sama hapus data. Nah, sebelum itu saya mau recap video sebelumnya, dimana kita udah berhasil bikin menu dinamis atau halaman dinamis. Jadi kita tinggal load aja halamannya. Sementara untuk navbar itu kita udah panggil di satu file ya. Terus ini kita juga udah misa-misa. Terus kemarin itu kita juga udah berhasil nampilin data. Nah, sekarang kita lanjut untuk tambah sama hapus data. Oke, kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Oh ya, sebelum masuk ke Visual Studio Code, pastiin kalau XAMPP-nya teman-teman itu nyala supaya teman-teman bisa buka projectnya. Oke, saya lanjut. Ini di bagian menu .php-nya teman-teman tambahin aja sini. Teman-teman tambahin aja. Ini kita rapiin ya supaya rapi. Nah, teman-teman tambahin sini tambah underscore kontak. Nah, di sini filenya kita ganti jadi add.php. Nah, di folder page di dalam folder contacts kita bikin add.php. Nah, isinya itu kurang lebih sama kayak ini. Jadi ini bisa kita copy aja sebenarnya, terus kita taruh sini. Terus di bagian tabelnya ini, mana table ini kita hapus. Jadi dari ujung table ini sampai tutupnya ini kita hapus, sehingga dia nyisain section, container, row, kolom, card sama card body. Nah, di sininya kita kembali. Terus di sininya itu berarti kontak ya, kontak. Oke. Nah, di dalam card body ini karena kita mau bikin tambah data, berarti kita butuh yang namanya form. Nah, di sini kita pakai form, metodenya itu post. Nah, untuk actionnya ini kita kosongin aja karena kita mau nanti actionnya tuh ada di dalam sini. Jadi kita nggak perlu bikin file untuk prosesnya, kita langsung aja ngerjain di dalam sini. Nah, ini isinya apa? Isinya itu kita ambil dari webnya Bootstrap ya. Jadi teman-teman silahkan buka getbootstrap.com, terus ke docs, terus ke bagian form. Di sini ada yang namanya ini floating labels. Nah, kita pakai form yang labelnya itu kayak gini ya, biar lebih bagus aja dibanding kita pakai yang biasa. Ini yang normalnya kan kayak gini. Nah, kita pakai yang floating label aja. Ini tinggal kita copy. Kita copy satu aja teman-teman, kita copy satu. Terus kita balik lagi ke sini. Ini tinggal teman-teman copy aja. Ini input type-nya ganti jadi text. Terus floating input sama floating inputnya ini kita ganti jadi nama. Nah, ID sama for-nya ini tuh nyambung. Jadi kalau misalkan labelnya ini diklik, nanti dia bakal auto fokus ke inputannya. Nah, ini kita kasih nama kontak.
Terus untuk ininya kita kasih John Doe aja. Jangan lupa teman-teman kasih name ya. Name-nya itu ambil dari mana? Name-nya itu ambil dari field-nya teman-teman atau kolomnya teman-teman. Jadi karena ini nama, jadi kita bisa nama gini. Ini udah jadi satu. Kan kita ada 3 field yang bisa diisi ya, nama, nomor HP sama status. Nah ini kita copy lagi aja, 1 2 dah. Nah untuk di sininya kan ini nama, ini kita ganti jadi nomor HP. Terus di sini ganti jadi nomor kontak. Di sininya kita juga ganti jadi status. Ini juga jadi status. Oke, jangan lupa kita bikin tombol. Kita kasih .mb -3 aja supaya adil. Terus kita bikin button, type-nya submit. Terus kita kasih class-nya bootstrap aja supaya lebih rapi. btn spasi btn minus primary, terus ini berarti submit. Nah kalau udah, coba kita cek dulu kira-kira ini bisa apa enggak. Ini kan ada tambah data ya, ini kita klik aja tambah kontaknya. Nah ini udah benar sesuai sama form yang kita mau. Jadi kalau ini, nah ini, nah dah aman ya. Kalau kita kembali, nah di viewnya ini kalau misalkan teman-teman di sini masih hashtag, itu teman-teman tinggal tambahin aja index.php tanda tanya halaman sama dengan tambah underscore kontak. Oke, saya lanjut. Kita berarti tinggal bikin query-nya ya. Nah di sini kita bikin variabel global dulu, message, isinya string kosong aja. Ini tuh buat pesan nanti. Nah terus kita di sini ngecek nih kira-kira ada apa ya bilangnya, ada data yang disubmit gak gitu dari tombol submit. Oh iya, ini saya lupa kasih nama. Ini kita harus kasih name juga. Kita kasih name, jadi name-nya itu submit aja, submit. Nah berarti di sininya tuh teman-teman bisa isi $_post submit. Jadi jika tombolnya itu diklik atau jika ada tombol submit yang diklik, maka ini kita mau ngapain? Nah kita bikin variabel dulu di sini supaya nanti nggak bingung. Jadi bikin variabel nama $_post nama. Ini ambil dari ini ya, nama kolomnya teman-teman. Usahain ini sama mana sama name yang sini itu sama. Jadi ini tuh kolomnya teman-teman lah, nama kolomnya teman-teman. Terus ini teman-teman copy aja nama, nomor HP, status. Ini tinggal ganti aja nomor HP, terus ini kita ganti jadi status. Nah kalau udah, ya udah, ini kan query-nya udah ada nih, query. Nah tinggal query string-nya aja nih kita ganti. Karena kita mau tambah data, berarti kita pakainya insert into. Kita mau insert kemana? Ke table kontak. Values-nya apa? Values-nya itu yang pertama dia 0, biarin ID-nya. Terus yang kedua itu nama,
ini sesuaiin sama urutan yang ada di database ya teman-teman. Ini misalkan saya kan di sini ada ID, nama, nomor HP sama status ya, berarti nanti di sini nama, terus kedua itu nomor HP, terus ketiga itu berarti status. Jangan lupa kurung ini. Nah ini sebenarnya teman-teman harusnya udah bisa ya. Harusnya kalau misalkan kita coba isi datanya, dia bakal kekirim. Nah cuman kita kan pengen tahu nih kira-kira isi dari si dollar query-nya ini apa. Nah kita vardam aja di sini ya. Kita vardam dollar query. Nah biasanya tuh kalau teman-teman mau ngedebug sesuatu itu bisa pakai vardam. Kalau di Laravel itu ada yang namanya dd atau damdai. Ini sebenarnya kita bisa vardamdai, cuman saya nggak mau, saya maunya nampilinnya aja. Jadi kita langsung cobain ya teman-teman. Kita kesini dulu, terus tambah data. Ini apa nih? Undefined variable nama. Oke. If is set, oh ini salah nih, ini harusnya di dalam sini, ini juga harusnya di dalam sini. Dah, ya harusnya udah nggak ada error lagi. Nah itu kenapa error, karena si variable ini kan kita bilangnya variabel lokal lah, jadi ada di dalam fungsi if ini kan. Jadi kalau misalkan ini dikeluarin, dia gak bakal masuk, kecuali teman-teman bikin variabel global di sini, itu baru bisa. Saya lanjut. Ini kita isi dulu, ngasal aja nama kontak, nomor kontak, status kontak. Nah kalau misalkan kita submit, harusnya, nah berarti si dollar query ini tuh menghasilkan true atau satu. Itu kalau misalkan datanya berhasil dikirim. Kita cek dulu ya, datanya beneran kekirim gak nih. Nah nih ya, datanya beneran kekirim, cuman ini double ya. Coba kita tambahin lagi ya, kita tambahin dulu nomor kontaknya, status kontaknya, kita submit lagi. Kira-kira masih double enggak dia? Oke, udah enggak. Berarti ini berhasil. Nah ketika dia berhasil, berarti dia menghasilkan nilai true atau satu, yang berarti ketika dia nggak berhasil harusnya dia nilainya false atau nol. Nah berarti kita bisa bikin di sini, kita bisa bikin gini. Jadi kalau misalkan dollar kita pakai if ya, if dollar query-nya itu sama dengan true atau berhasil gitu, true, masih true, nih true, berarti kita mau isi dollar message-nya itu, berhasil menambahkan data dan lupa titik koma. Nah ini langsung aja else, karena cuman ada dua ini kan, dua hasil, true atau enggak false. Terus else nya berarti kalau kondisinya itu gagal, kita dollar message sama dengan gagal menambahkan data, ya lupa titik koma. Nah kalau udah kan kita udah tahu nih. Nah di sini kita bikin variabel baru lagi. Ini bikin variabel baru lagi, misalkan apa ya,
istru aja, istru sama dengan false. Ini kita bikin false dulu aja ya, kita bikin false. Nah di sini kita ganti istrunya jadi true. Nah karena kita mau nampilin datanya itu pakai alert bootstrap, makanya kita butuhin tadi tuh. Nah alert bootstrapnya itu kita ambil yang simple aja ya teman-teman. Nanti buat sisanya tuh silakan teman-teman coba sendiri ya. Mana ya, dismissing mana ya, oh ini kita pakai ini aja supaya bisa disilang ya. Kita copy terus kita paste ke kita bikin row baru kali ya, atau enggak usah deh. Kita pastenya ke boleh deh kita bikin row baru aja. Kita bikin row baru di sini. Nah di sininya tuh kita kasih kata berhasil. Nah di sininya baru kita echo. Nah echo-nya itu teman-teman bisa pakai kayak gini, atau teman-teman mau nulis gini, php echo $message. Ini sama aja, cuman biar lebih singkat aja code-nya kita bikin gini aja. Nah kalau kayak gini berarti kan dia ada terus-terusan nih. Sebentar, ini kita ganti jadi sukses. Nah ini kalau misalkan kita refresh, refreshnya di sini. Nah kan di sini nih berhasil gitu kan, ini bakalan ada terus-terusan kan. Nah kita tinggal pakai if lagi, if si is true. Nah cara pakainya tuh teman-teman segini aja, php if $is true sama dengan true, maka nah ini supaya teman-teman bisa panggil HTML-nya tanpa harus di echo ya. And if, nah di sini baru kita masukin deh alertnya. Nah harusnya bisa sih, harusnya. Kita coba ya, kita refresh. Nah ini dia nggak ada alertnya. Kita isi lagi ngasal nomor kontaknya, status kontaknya. Kalau kita submit, nah kan udah muncul nih berhasil menambahkan data. Nih bisa kita silang. Nah ini jangan deh, jangan berhasil deh, apa ya, selamat deh, jangan selamat juga, apa ya, udahlah berhasil aja lah. Nanti kalau misalkan teman-teman kurang suka sama teksnya bisa teman-teman ganti ya. Nah berarti kita juga bisa bikin kayak gini. Ini kan row 1. Nah berarti kita juga bisa bikin gini, php else titik 2. Nah ini kita copy aja, kita kasih ke sini. Ini berarti gagal, terus ininya danger. Dah aman sih harusnya. Ini kalau misalkan dia gagal dia bakal munculin ini, kalau dia berhasil dia bakal munculin kayak tadi. Nah berarti ini udah bisa ya. Kita coba lagi submit. Nah berhasil menambahkan data. Kalau kita kembali, datanya udah banyak nih kan, datanya udah banyak.
Nah sekarang kita tinggal bikin buat hapus kontak. Oh ya, harusnya ini tuh pakai apa ya, pakai alert yang bagus, cuman untuk saat ini tutorialnya kita pakai ini dulu aja. Nanti ketika playlistnya ini udah kelar, kita baru ganti si notifikasi yang tadi pakai sweet alert ya teman-teman. Nah sekarang kita bikin buat hapus kontaknya. Nah hapus kontak itu berarti delete.php. Nah di menunya ini teman-teman tambahin lagi, include. Nah ini hapus ya, jangan tambah, hapus kontak. Terus ininya teman-teman ganti jadi delete. Terus kalau udah kita ke delete.php nya lagi. Ini sebenarnya mirip aja sama kayak yang di ini, jadi kita bisa copy aja, copy taruh sini, cuman kita nggak butuh row yang ini. Nah nggak butuh. Terus di sini tuh kita tambahin satu ini lagi ya, atau enggak jangan sini deh, kita di dalam sini aja. Ini kita hapus. Teman-teman bisa ganti dulu di sini. Kita ganti dulu di sini karena delete itu butuh ID. Nah berarti nanti di URL-nya itu kita ngelempar value ID dari parameter ID. Nah makanya di sini buat ngeget parameter itu kita butuh yang namanya $_get ID. Nah jadi ketika ada ID di URL-nya, nah maka ngapain? Nah di sini kita masukin ke sini $ID sama dengan $_get ID. Nah karena ID-nya udah masuk, langsung aja di sini. Di sini kita ganti aja jadi delete from kontak where ID sama dengan kutip 1 $ID. Dah. Ini kita biarin aja. Nah di sini di else ya, di else-nya kita bikin $message lagi nih. Berarti kan kalau misalkan nanti ada orang yang langsung masuk ke file delete.php tanpa ngirim parameter ID, nah kita bisa kasih informasi kayak gini, misalkan ID tidak ditemukan. Nah udah, harusnya ini bakal jalan sih harusnya. Berarti di sini kita tinggal bikin tombol aja. .row itu .row, terus .call min lg min 12, call min md min 12, call min 12. Terus di sini kita bikin tombol aling, itu aling. Nih classnya kayak biasa aja, btn spasi btn primary. Di sini kita kembali, berarti di sini kita masukinnya index.php dan datanya halaman sama dengan kontak.
Nah, sampai sini kita udah bikin menu delete atau hapus kontak, kita udah bikin juga filenya. Berarti sekarang kita tinggal ngarahin di view-nya. Nah, di bagian sini. Berarti kita ngirim dua parameter ya. Berarti index.php tanda tanya halaman sama dengan hapus underscore kontak. Karena kita butuh dua parameter, berarti kita pakai dan tadi kan yang kita get itu ID ya, berarti ID sama dengan, nah ini kita panggil itu datanya di sini, kita echo aja gini, dolar data ID. Dah, kita coba refresh. Ini kita lihat ya, kira-kira ID-nya sama nggak nih. Udah 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita hapus data yang kedua dulu. Kita hapus. Berhasil menambahkan data. Oh, ini kita belum ini. Itu belum ganti. Berhasil menghapus data. Nah, ini kembali. Nah, ini datanya udah hilang. Kita hapus lagi. Kembali, kita hapus lagi, kembali, kita hapus lagi, kembali. Nah, ini kita hapus lagi, kembali. Kita coba tambah data lagi. Aku ini tiba-tiba langsung gagal ya. Oh ya, karena ini mana ya, karena ini kita nih karena di sini kita langsung else ya, jadi dia langsung nampilin gagal. Kalau mau kita di sini pakai else if dollar is true sama dengan false. Dah, di sini biarin aja. Kita coba dulu ya, kita coba refresh. Kembali tambah data. Oh iya, di sini dia false ya. Ya udah, berarti oke deh, nggak apa-apa deh, ini biarin gini aja. Kita ingin dulu aja. Ini kita anggap sebagai bug. Ini kita anggap sebagai bug dulu ya teman-teman ya. Ini submit, berhasil menambahkan data kembali. Terus kita hapus, berhasil menghapus data kembali. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian videonya. Di video berikutnya kita bakal benerin ini, terus di delete juga, pasti kita bakal benerin. Terus kita juga bakalan bikin fungsi buat edit data. Nah, kalau itu udah kelar, nanti di video berikutnya kita bakal tambahin beberapa tambahan lah. Intinya itu masih rahasia. Kalau misalkan teman-teman tadi ada notice di awal, itu saya bakal tambahin itu. Nah, buat sekarang videonya sampai sini dulu aja. Sampai jumpa pada video berikutnya.